Halo soulmate, good day mates. Kembali lagi sama saya, Catherine Marina, dan ditemani dengan dosen saya bersama Bu Ika. Oke, Catherine apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ika gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Saya sapa soulmate juga Boleh. ya. Halo soulmate, good day mates. Nah, oke. Catherine, kita ngobrol apa nih siang hari yang begitu Cerah ini. cerah? Ngobrolin apa kita? Kita akan ngebahas tentang FOMO lari Bu. FOMO lari. Oh, oke. Apa sih yang menarik? FOMO lari ini tuh lagi menarik banget Bu. FOMO itu sendiri kepanjangan dari fear of missing out. Iya, betul. Terus sekarang tuh kita tuh orang-orang di sosmed itu Bu, sedikit-sedikit ada tren terus langsung kayak FOMO. Nah kebetulan kalau yang lari ini Bu, bikin FOMO-nya tuh jangka panjang banget Bu, long term. Karena kayak semua orang lama-kelamaan makin lari terus juga banyak tren-tren yang baru. Kayak produk-produk yang sporty lebih banyak lagi. Terus juga jadi semua orang kayaknya ke GBK untuk cuman lari atau enggak habis lari bengong gitu doang Lari, Bu. posting, terus pulang. Iya betul. Oh enggak juga Bu. Lari, posting, makan cantik baru pulang gitu Bu. Oke. Sampai di GBK-nya sendiri aja tuh Bu banyak makanan-makanan viral Bu. Oh iya? Iya. Efek lari tadi ya? Iya karena rame banget Bu. Orang-orang pada FOMO. Iya, kalau saya mungkin menyikapinya itu lari itu kan mulai kayak booming ya, booming lagi pas COVID ya. Iya. Pas COVID kan orang kayak punya kesadaran akan gaya hidup yang lebih sehat, termasuk menambah kuantitas olahraga ya, olahraga salah satunya lari. Gak cuma lari sih, ada sepeda juga. Nah tapi akhir-akhir ini memang benar kayak tadi yang Catherine sampaikan tuh, orang-orang tuh malah jadi kayak kalau nggak lari tuh kayak nggak ngikutin tren, bener nggak? Betul. Jadi akhirnya tuh yang mungkin awalnya tuh nggak suka lari, nggak suka olahraga, akhirnya memilih olahraga lari sebagai alternatif untuk bisa berkeringat, menggerakkan badan dan seterusnya. Walaupun mungkin gitu ya, nggak sepenuhnya lari ya, nggak sepenuhnya lari, tapi juga ada unsur kayak kan rugi Flexing. kan rugi kalau misalnya udah ngikutin tren tapi nggak dipost di media sosial kan. Akhirnya ngepost dulu, kemudian akhirnya efek yang lainnya tuh jadi kayak berimbas ya, kayak tadi misalnya makanan-makanan yang ada di GBK jadi ikutan viral dan seterusnya. Oke, kemudian apa lagi yang menarik dari FOMO lari ini? Yang menarik itu menurut saya, jadi kalau lari itu kita ada aplikasi buat tracking Bu, reach-nya itu berapa banyak, berapa panjang gitu kan. Nah yang menarik itu ada joki Bu, nama aplikasinya Joki Strava Bu. Itu laku banget Bu, serius. Itu buat apa? Ya biar flexing aja Bu, saya lari udah larinya sejauh jauh ini. gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Itu cuma joki aja Ya Bu, ampun. jadi kayak akun kita dipakai sama si jokian ini Bu. Jokian itu tuh 3.000 per kilo. Oh gitu. Berarti Iya, impactnya 3.000. sampai sejauh itu Sampai ya. Saking sejauh itu. orang mau terlihat FOMO ya, mau Betul. terlihat ngikutin tren, akhirnya sampai ada Joki joki Strava. Strava namanya. Iya betul. oke, Kalau Ibu follow akunnya Pak Sandi tuh pasti Pak Sandi tahu tuh Joki Strava. Iya ya. Saya sering sih lihat. Tapi kan kalau Pak Sandi itu kan bukan FOMO ya. Iya. Pak Kalau Sandi dia itu kan kan memang dia olahraga rutin nih, rutin. dan emang udah rutin lari dari dulu, walaupun istilahnya nggak ngetren kayak sekarang, tapi memang dia udah dari dulu udah olahraganya lari. Oke, kemudian ada joki, ini menarik banget ya. Saya nggak tahu apakah soulmate udah tahu atau saya aja yang belum tahu tentang aplikasi itu. Terus apa lagi Catherine yang menarik? Yang menarik menurut saya tuh banyak orang-orang jadi karena lari ini tuh sebenarnya untuk olahraga biar sehat Bu, tapi itu bukan Bu, malah mereka tuh buat ajang untuk flexing, misalkan kayak OOTD dari outfitnya harus pakai topi alo, terus sepatu Hoka yang mahal-mahal banget gitu, jadi benar-benar harus yang trendy dan harus kece, harus dandan dan tampil rapi Bu, menurut saya. Orang lari bukannya keringetan ya Bu ya. Malah jadi tampil harus kece, cantik kayak gitu. Saya jadi kayak apa ya, tadi benar ya, OOTD aja di posting, mau olahraga, terus akhirnya tuh jadi kayak ada beberapa konten gitu ya yang saya lihat juga di IG, kayak misalnya untuk OOTD lari itu mulai dari atas sampai ke bawah tuh kira-kira menghabiskan budget berapa gitu ya kan. Mahal banget Bu. Dan itu tuh jadi udah salah banget gitu ya kalau misalnya disampaikan itu olahraga lari adalah olahraga yang paling murah.
Salah ya? Salah besar karena sekarang itu malah semakin Boros. boros. Bukan di olahraganya tapi di OOTD-nya, Iya, di betul. modalnya yang Iya. gede. Padahal modal lari itu paling murah ya Bu. Karena Iya. tinggal lari aja, tinggal pakai sepatu. pakai sepatu yang proper lah ya. Maksudnya lari. nggak perlu yang mahal-mahal banget benar, kan. benar. Harusnya kan kayak gitu ya esensi. Karena esensi dari lari itu sendiri udah kayak bukan cuman olahraga yang sehat gitu Bu. Tapi untuk ajang flexing gitu Bu. Menurut saya ya Bu. Sekarang tuh macam-macam ya. Terus Iya. apa lagi Catherine yang menarik dari FOMO lari ini? Karena mungkin jadi akhirnya FOMO itu karena memang banyak selebriti juga ya. Iya, betul. Selebriti, public figure yang pada akhirnya tuh kayak memperlihatkan di akun media sosialnya mereka kalau mereka tuh lari menyenangkan dan seterusnya. Akhirnya yang lain pada ikut-ikutan ya enggak? Tadi kan saya bilang tentang joki Strava nih Bu. Masih ada kelanjutannya nih dari Iya. joki Strava. Jadi sekarang tuh lagi ngetren maraton. Iya, ya sama kayak Berlin Marathon yang terakhir itu. Iya Berlin Marathon itu kan paling ngetren banget lah Bu. Nah ada juga kok Bu itu yang joki untuk maraton. Tapi Itu tuh ada juga Bu. jadi maksudnya dia daftar atas nama siapa tapi yang lari jokinya. Iya kayak gitu. Itu Oke. menurut saya udah parah banget sih Bu Iya jokinya kayak. Ya ampun sampai seniat itu demi untuk mendapatkan medali Bu. Tapi berarti dia nggak berharap dari konten yang dipost ya, tapi Iya. dia lebih berharap ke dapat medalinya. Iya dapat medali dan kontennya sih Bu pasti. Tapi mungkin nanti medalinya yang dipost ya. Iya. Oh dapat medali ini, padahal mungkin bukan dia yang lari. Gitu. Biar namanya masuk aja tuh Bu. Kan ada bannernya yang besar banget Bu. Biar namanya masuk situ. Udah difoto pulang. Astaga, separah itu ya. Tapi mungkin menurut sebagian orang ini salah satu yang ngetren, jadi harus diikutin ya kan. Iya betul. Mungkin kalau kita ngelihatnya ngapain ya maksudnya buang-buang uang, tapi kitanya nggak olahraga kan Iya. esensi dari olahraganya nggak dapat. Iya udah hilang. Oke, menarik sekali. Apalagi Catherine yang menarik dari FOMO lari. Saya baru tahu tuh karena ternyata ada joki-jokinya. Alangkah bagusnya sebenarnya kalau memang kita membangun olahraga lari itu ya memang sebagai olahraga ya, Iya, betul. bukan sebagai Sebagai ajang olahraga. untuk flexing gitu. Apalagi? Menurut saya jadi warga Gen Z itu sendiri ya Bu. Sebenarnya bukan Gen Z Tapi doang, nggak cuma Gen Z milenial doang, sekarang juga milenial banyak banget Bu. Sebenarnya kalau milenial mereka masih yang lari ya tetap sih Bu dengan gayanya yang OOTD-nya yang oke. Cuman Gen Z jadi ikutan Bu. Gen Z jadi ke bawah untuk kayak gitu. Ya udah Bu, menurut saya itu jadi toxic. Tapi kamu Sebuah suka hal- olahraga juga gak sih? Kebetulan saya juga lari. Cuman kalau saya nggak yang Se-ekstrim itu ya? enggak. Bener-bener maksudnya niatnya buat olahraga. Iya. Oke. Cuman bolak-balik olahraga, lari, udah pulang. Tapi jajan juga ya? Enggak. Oh enggak juga. Oke. Ya menarik sekali FOMO lari nih Soulmate. Saya sih harapannya semoga Soulmate yang menyaksikan video hari ini nggak cuma terbawa sama flexing, sama tren flexingnya, tapi benar-benar menjadikan ini sebagai sebuah ajang untuk memotivasi kita supaya olahraganya semakin rajin ya enggak? Semakin produktif. Semakin produktif juga. Jadi benar-benar esensi dari olahraga untuk mencari keringat, untuk bisa lebih sehat itu dapat ya. Iya, benar. Nggak cuma sekedar ajang pamernya aja. Pamernya boleh, asalkan memang benar-benar olahraganya juga dapat. benar. Ya. Oke, terima kasih banyak Catherine. Tapi Catherine yang nutup ya, tadi kan Catherine yang buka. Oke, boleh deh Bu. Iya, boleh. Thank you Soulmate. Jangan lupa nonton di next videonya ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Good day, mate. Sampai jumpa.